Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vini Tabita. Bisa dipanggil Kak, bisa dipanggil Bu, terserah semuanya. Apa aja manggilnya. Jadi kita masuk dan ketemu di pelajaran uh, PKDK, yaitu Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, untuk pertemuan pertama kita, sebenarnya kita belum pernah ketemu ya, tapi aku udah ngasih tugas ke kalian. Nah, jadi di pertemuan kita kali ini kita akan membahas apa yang kemarin saya berikan tugas kepada kalian, yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Nah, sebelumnya untuk tugas yang minggu kemarin bisa kalian satukan dan kumpulkan di ketua kelas. Nanti bisa diserahkan ke saya atau ke Pak Sunar selaku guru mata pelajarannya. Nah, sekarang buat kalian yang udah ngerjain tugasnya, pasti kalian udah tahu dan gak asing lagi dengan materi sikap dan perilaku wirausaha ini. Nah, langsung kita masuk aja ke materinya. Sebelum kita mulai, lebih baik kalian mempersiapkan dirinya, persiapkan modul. Yang pertama modul, dan kedua PPT yang sudah saya kirimkan di Google Classroom pagi tadi. Gitu. Jadi sembari kalian menonton video ini atau sembari kalian belajar, kalian lebih baik membuka PowerPoint yang saya kasih tadi pagi. Langsung kita masuk sikap dan perilaku wirausaha. Sebenarnya wirausaha itu tuh apa sih gitu kan? Kita kupas satu-satu dulu dari artinya dulu, yaitu etimologi kata wirausaha adalah berasal dari kata wira dan juga usaha. Jadi wirausaha terbentuk dari dua suku kata, bisa dibilang ya, yaitu wira dan usaha. Wira merupakan pejuang atau pahlawan atau manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Lalu kata wira pun bisa digunakan dalam kata perwira. Sedangkan kata usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan menjadi tercapai. Jadi secara etimologi atau secara harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi kalau kalian udah megang modul yang ada dikasih sama sekolah, pasti kalian sudah menemukan atau sudah pernah baca arti dari wirausaha itu sendiri. Nah, setelah kita membahas tentang arti dari wirausaha itu, sekarang sebenarnya tuh apa sih karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha gitu. Ternyata sebenarnya jadi wirausaha itu harus punya karakter yang dipunyai oleh wirausahawan itu. Kita ke pasal 1. Yang pertama itu kreatif. Sebenarnya kenapa sih wirausaha itu harus kreatif? Nah, sebenarnya dengan kita kreatif, kita itu mampu menggunakan sumber daya sekitar untuk menghasilkan tindakan yang berbeda. Jadi misalkan orang cuma lihat kebun pisang sebagai kebun pisang, namun seorang wirausaha tuh bisa membuat kebun pisang itu menjadi sebuah usaha. Nah, entah itu susu pisang, entah itu yang paling kita sering temui yaitu jajan pasar atau apapun. Jadi dia tuh selalu berpikir ini bisa dibuat apa ya, itu bisa dibuat apa ya. Jadi nggak cuma ngelihat objek itu sebagai objek itu aja gitu. Terus yang kedua itu ada inovatif. Nah, inovatif itu menghasilkan suatu gagasan atau ide baru yang dapat diterima atau dijual ke masyarakat. Dapat berubah ide yang simple, dan terkadang idenya itu sudah ada dari hal yang lain. Seperti ada yang pernah saya dengar, yaitu there's no new under the sun. Jadi semua itu nggak ada yang baru di dalam dunia ini gitu. Pasti ide atau inovasi itu tuh hadir dari hal yang udah ada gitu. Misalkan kalian mau tadi ya, contoh yang tadi mau membuat susu pisang, ya udah ada kan dari pisangnya gitu. Pisangnya tuh udah ada, tinggal kita inovasiin atau kita kreatifin jadi susu pisang gitu. Terus yang ketiga itu ada berani. Ya di sini berani itu yang pasti ya, berani ambil keputusan, dan ketika dia mau jadi wirausaha dia tahu pasti itu bakal gagal atau bakal ada resiko untuk gagal, dan di satu sisi mereka tuh harus berani untuk menghadapi resiko ataupun kegagalan itu sendiri. Nah, yang keempat itu kepemimpinan.
dengan seorang wirausaha mempunyai kepemimpinan, itu berarti mereka mampu mengelola dan mengatur bisnisnya dalam mencapai tujuan. Jadi ternyata jiwa kepemimpinan itu juga diperlukan di dalam suatu wirausaha, karena dengan begitu dia mampu mengelola ataupun mengatur apapun, aspek apapun di dalam usaha atau wirausahanya dia itu. Lalu yang kelima, mampu berkomunikasi. Ini juga penting. Saya pernah dengar dari pengusaha kecil ataupun pengusaha besar bahwa komunikasi itu juga penting gitu. Di dalam suatu hubungan juga komunikasi penting, ya nggak sih? Kalau di dalam wirausaha ini komunikasinya yang penting itu ke internal dan eksternal. Nah, internalnya itu ke karyawannya, bagaimana dia memimpin wirausahanya, memimpin karyawannya, terus gimana dia mempunyai hubungan dengan karyawannya, karena mungkin itu juga merupakan salah satu aspek yang mendukung supaya usaha dia tuh lancar gitu. Terus untuk pihak eksternalnya, yaitu mampu berkomunikasi dengan baik dengan mitra usaha ataupun dengan partnernya. Nah, ini juga penting ya, apalagi dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Mereka kan perlu investor, mereka perlu partner supaya usaha mereka tuh nggak mati, supaya usaha mereka tuh jalan, itu mereka butuh investor dan sebuah komunikasi itu diperlukan gitu. Lalu ada kerjasama. Nah, ketika seorang wirausaha nggak punya jiwa kerjasama atau nggak punya karakter kerjasama, maka dia akan susah untuk bangun usahanya dengan orang lain ataupun dengan karyawannya sendiri gitu. Jadi dicari emang orang tuh yang mampu bergandengan tangan dengan siapapun, mau atasan dia, mau bawahan dia, mau yang setara sama dia, semua harus bisa kerjasama dengan orang itu. Lalu ada mandiri, yang ini pasti ya, kita kan membangun usaha itu supaya mandiri, kita nggak menggantungkan masa depan kita terhadap orang lain ataupun orang tua gitu. Lalu percaya diri, kita harus seorang wirausaha itu harus percaya diri, karena tadi balik lagi ke yang berani. Ketika dia tahu dia ada resiko untuk gagal, ketika dia tahu dia ada potensi untuk gagal atau untuk rugi, dia itu harus mempunyai percaya diri ketika mengambil keputusan, supaya ketika saat mengambil keputusan tuh dia mantap. Lalu yang ke-9 itu ada jujur. Ini juga dibilangnya ini merupakan akar dari karakter yang harus dimiliki oleh wirausaha. Karena apa? Karena ketika ada satu kebohongan pun, satu kebohongan kecil pun, kita tuh nggak bisa dipercaya lagi. Ibarat kertas, pasti ya kan udah tahu lah ya analogi ini. Kertas putih yang dikasih noda hitam setitik aja, itu pasti udah nggak bersih lagi. Dinamakan itu bukan kertas putih yang bersih lagi, kertas putih yang ada nodanya. Gitu juga dengan kita yang harus mempunyai kejujuran gitu loh. Lalu ada pantang menyerah. Nah, balik lagi ke poin berani tadi, ketika dia tahu dia punya risiko gagal, dia harus tahu juga dia nggak boleh menyerah. Kalau bangkrut bangkit lagi, kalau bangkrut bangkit lagi gitu. Lalu kita berlanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk di slide selanjutnya dikatakan ingin menjadi seorang entrepreneur yang kreatif atau wirausaha yang kreatif, berikut adalah cara-caranya. Nah, yang pertama itu ada mindset continuous improvement. Nah, itu apa sih? Nah, jadi mindset continuous improvement itu adalah mempunyai seorang wirausaha yang mempunyai pola pikir yang berbeda. Bedanya tuh di mana? Nah, setiap produk atau jasa, layanan atau lain-lain dapat selalu ditingkatkan. Misalkan kayak tadi ngelihat pisang, dia tuh ngeliat pisang nggak bisa diem doang. Oh, ini kayak pisang harus diproduksi, pisang tuh harus dijadikan hal yang lain lagi. Nggak bisa itu pisang menjadi pisang gitu. Jadi pisang harus entah jadi susu pisang, entah jadi keripik pisang atau apapun gitu. Jadi selalu terus menerus gitu, dia selalu memikirkan apa ya bisa jadi apa ya, ini nggak boleh nih jadi ini doang, harus dilanjutkan lagi gitu. Lalu yang kedua, diskusi dan interaksi. Dengan adanya diskusi dan interaksi mungkin dengan orang sekitar atau dengan orang internal sebagai karyawan ataupun semacamnya,
itu dapat menyalurkan ide, ataupun ide kita tuh bisa dikoreksi sama orang lain. Jadi kita bisa menyalurkan ide, kita ngasih tau, nih ide saya kayak gini nih. Terus tiba-tiba ketika diskusi itu orang tuh bisa berkata gitu, oh ide kamu kurang ini, ide kamu kurang ini, kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada brainstorming. Brainstorming itu bisa dikatakan bertukar pikiran ya. Bertukar pikiran itu dengan kita melakukan bertukar pikiran, sebenarnya hampir sama kayak diskusi dan interaksi tadi. Kita tuh bisa apa ya? Bisa punya pencerahan atau bisa punya ide lagi dari orang-orang lain. Terutama mungkin orang-orang mungkin brainstorming dengan timnya mereka masing-masing, mungkin dengan tim kreatif atau tim karyawannya mereka yang mungkin cuma dua atau tiga orang. Itu tuh bisa melakukan brainstorming, kira-kira kita melanjutinnya apa ya, kira-kira produk apa lagi nih yang bisa kita keluarin selain produk A. Mungkin dia udah produksi produk A gitu, terus dia brainstorming, mereka kumpul, mereka cerita-cerita atau mereka ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran, dan jadilah mungkin nanti hasil dari brainstorming itu merupakan produk B yang bisa mereka jual lagi, mereka buat dan jadi produk mereka gitu. Dan yang keempat ada traveling dan bertemu orang baru. Ini mungkin lebih kayak kita nambah wawasan kali ya, dengan kita traveling, dengan kita ke tempat baru, kita jadi belajar budaya baru, kita jadi belajar budaya itu luas ya, bisa dengan bahasa, bisa makanan mereka, bisa keseharian mereka, bisa tempat mereka. Itu tuh bisa menjadi sebuah pencerahan buat kita. Oh, kita ngebuat produk ini nih karena di sini membutuhkan ini. Misalkan Surabaya panas nih, oh mungkin kita bisa bikin produk yang bisa bikin warga Surabaya tuh nggak terlalu merasakan panas ketika di luar gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi pencerahan ya ketika kita traveling dan bertemu orang baru gitu. Lalu idea bank. Idea bank ini tuh sebenarnya kayak, mungkin bahasa simpelnya gini, kalian kita lewat nih, kita datang ke sebuah expo atau sebuah apa ya namanya, pameran gitu, terus kita jadi punya ide, oh kira-kira ini bagus nih buat usaha saya. Nah, itu kita catat di mungkin bisa di HP, bisa di kertas, terserah kalian. Itu yang penting itu wadah kalian dimana kalian tuh menumpahkan ide kalian, ide-ide yang kelewat, tapi kalian yang penting catat dulu. Ya udah, yang penting saya catat dulu deh ide-ide yang saya pikirkan saat ini, yang mungkin bisa saya terapkan di di kemudian hari atau di usaha saya selanjutnya gitu. Terus yang keenam, tidak menyerah untuk menjadi orang kreatif. Meskipun kalian udah kayak mencoba menjadi kreatif atau mencoba untuk mencari ide baru, tapi kalian merasa kalian gak kreatif, kalian tuh bisa brainstorming dengan orang lain, alias kalian dengerin ide mereka, terus kalian yang terapin, kalian yang ibaratnya ambil action untuk ide mereka gitu. Jadi untuk mereka yang cuma kayaknya bagus deh begini, tapi mereka nggak action, kalian yang action. Tapi saya percaya sih, mungkin nggak ada orang yang nggak kreatif. Pasti semua orang tuh punya ide karena udah dikasih akal sama Tuhan ya kan, nggak mungkin dong. Nah, itu untuk ibaratnya entrepreneur yang kreatif tuh seperti itu. Ada 6 hal atau 6 poin yang tadi udah dijelasin gitu. Lanjut ke manfaat wirausaha. Sebenarnya ngapain sih jadi wirausaha gitu kan? Ngapain? Saya udah sekolah, saya mungkin udah kuliah sampai selesai S1. Kenapa ujung-ujungnya jadi wirausaha gitu kan? Nah, sebenarnya banyak manfaat wirausaha, apalagi di saat yang kayak lagi pandemi gini atau di saat-saat seperti ini, kita bisa ngambil keuntungan juga untuk bisa mulai usaha kita. Gak usah mulai dari yang besar-besar, tapi dari yang kecil pun kita juga udah bisa mulai gitu. Nah, menurut modul yang pasti kalian juga punya, manfaat wirausaha yang pertama itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain. Masa kalian nggak mau sih ngebantuin orang lain ibaratnya gitu kan? Saya pernah dengar cerita, jadi ada salah satu brand gendongan anak yang terkenal sekarang itu, yaitu My Baby Pouch.
Nah, jadi My Baby Pouch ini ada karena ada satu perempuan, dia itu uh, selalu ngeliat mbok-mbok ngejual gendongan itu lewat depan rumah mereka. Nah, cewek ini juga langsung berpikir, gimana ya kalau kita tuh bikin brand sendiri, brand gendongan. Dia awalnya mikirnya cuma mau bikin kecil-kecilan gitu, tapi ternyata sekarang itu laku keras dan terkenal banget di antero ibu-ibu gitu, dimana My Baby Pouch ini jadi salah satu gendongan yang emang berguna dan juga estetik gitu kan. Sekarang apa-apa dibikin estetik dan supaya bikin pelanggan tuh senang gitu ya kan. Jadi dengan adanya wirausaha kita juga sebenarnya membantu ekonomi orang lain gitu, dan itu hal yang baik gitu. Terus yang kedua, memiliki kebiasaan mencapai tujuan usahanya. Jadi kita bebas nih, oh bulan ini target 10 penjualan, misalkan kalian jual sepatu atau kalian jual apapun, ya udah bulan ini saya targetin 10 pasang sepatu terjual. Atau kalian bebas mau 20, mau 5, itu terserah kalian. Makanya kenapa salah satu manfaat wirausaha ini, kalian memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya, karena kalian bebas menentukan apapun, mengelola apapun, kalian bebas, itu ada di tangan kalian. Kalian tidak terikat oleh siapapun dan kalian gak harus nunggu siapapun untuk mengambil keputusannya. Lalu yang ketiga, tidak terikat waktu. Sebenarnya ini sih yang paling enak. Sekarang ibu-ibu wirausaha yang ngebuka mungkin open PO makanan gitu kan, open PO makanan, mereka bisa sambil kerja sambil juga ngomong anaknya. Sebenarnya itu kan yang terpenting, dimana seorang ibu yang harus menjalankan figurnya sebagai seorang ibu yang merawat anak, merawat suami, merawat rumah, tapi dia juga bisa menghasilkan uang. Sebenarnya ini enak banget ya kan. Jadi dia nggak terikat waktu, yang kalau orang yang ke kantor tuh kan harus berangkat jam 8 atau jam 9, pulang jam 5, atau lembur pulang malam gitu kan. Jadi dengan kalian membuat usaha kalian sendiri, kalian tuh bisa bebas dan tidak terikat waktu gitu. Yang keempat, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Ya di sini ibaratnya saatnya kalian unjuk gigi. Unjuk gigi kenapa? Ya ibaratnya saya bisa menghasilkan uang, saya bisa membangun usaha saya sendiri, yang saya urus sendiri apa-apanya, ibaratnya kayak gitu. Terus memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Kenapa bisa dibilang maksimal? Karena itu tadi, kalian yang bebas mengelola, kalian bebas mengatur, dan kalian nggak perlu membagi laba kalian dengan partner atau dengan atasan gitu. Kalau mungkin kalian hidup di pekerjaan yang kantoran, mungkin kalian bakal ya udah stagnan gitu. Ini kalian sebulan gaji 3 juta misalkan. Nah, kalau untuk wirausahawan ini nggak nentu labanya tuh berapa. Bisa jadi penjualan bulan ini 1.000, bulan depan 2.000, yang mana berarti 2 kali lipat dong labanya. Nah, sebenarnya ada 5 cara kerja yang bisa kalian terapkan supaya kalian menjadi wirausahaan yang good atau yang baik. Yang pertama, kerja ikhlas. Nah, ikhlas adalah bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baik dengan dilandasi dengan hati yang tulus. Ya, apapun yang dikerjakan dengan hati, dengan tulus, itu pasti bakal lebih berarti atau bermakna dan mungkin lebih bagus ya kan. Contohnya itu seorang buruh pabrik yang bekerja dengan gaji pas-pasan namun tetap bekerja dengan baik. Ini banyak mungkin yang kita jumpai, dimana mungkin gajinya nggak seberapa tapi mereka ibaratnya memberikan yang terbaik atau pol-polan terhadap pekerjanya, dan itu bagus, hal yang bagus banget. Terus yaitu kerja mawas diri. Kerja mawas diri dapat diartikan tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan, tidak mudah terpancing oleh suasana dalam menerima suatu kritikan dan maupun pujian. Nah, kita juga penting ya, ketika ada pujian, ketika ada kritikan, dipuji tidak terbang, namun ketika kita dikritik, kita juga nggak jatuh, malah itu menguatkan kita, mengokohkan kita. Oh, berarti saya seperti ini, saya harus memperbaiki diri lagi. Oh, saya ternyata kurang ini. Nah, sebenarnya ada baiknya juga kritik dari orang, karena kan nanti ketika kita menerima kritik dan kita memperbaiki diri kita, yang untung sebenarnya kita, karena kita
ibaratnya mempunyai progres gitu. Contohnya itu, contoh dari kerja mama sendiri, yaitu seorang pemimpin perusahaan yang memiliki masalah pribadi di rumah dengan keluarganya dan dia tidak boleh membawa masalahnya ke perusahaan. Mantap. Lalu ada kerja keras. Kerja keras berarti bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Contohnya, seorang penjual makanan keliling ke sekolah-sekolah. Jadi kerja keras ini kalian tentu nggak asing lagi lah ya. Jadi memanfaatkan segala sesuatu yang bisa dikerjakan untuk mendapat keuntungan gitu. Apalagi lagi di pandemi ini, mungkin banyak orang bekerja lebih keras, bekerja lebih giat. Karena apa? Karena keadaan gak seperti biasanya gitu. Jadi mereka juga harus gak melakukan yang biasa-biasa, harus melakukan yang beda dari biasanya juga gitu. Kerja cerdas. Kerja cerdas adalah bekerja dengan menggunakan pikiran yang tajam, cepat, tepat, dan menerima, menanggapi, menentukan sikap dan perbuatan. Nah, jadi ini hampir sama, maksudnya berhubungan dengan nama Mawas diri tadi. Kalau Mawas diri tadi kan nggak tergesa-gesa, dan kalau ini ketika orang mungkin dibutuhkan cepat, bukan tergesa-gesa ya, cepat namun tepat gitu. Jadi kalau kalian disuruh mengambil keputusan, kalian tuh tahu, langsung memikirkan, oh ini gini gitu, tapi tepat gitu, bukan yang tergesa-gesa dan akhirnya salah gitu. Contohnya, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan mengkalkulasi, berkomunikasi, dan negosiasi. Itu yang tadi kita sempat bahas ya, sikap dan karakter wirausaha yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Lalu kerja tuntas. Nah, untuk kerja tuntas ialah kerja yang tidak setengah-setengah dan mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk dapat menghasilkan usahanya secara maksimal. Contohnya, seorang pelajar menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, saya yakin di sini mengerjakan tugas semua ya, dan pasti menyelesaikan tugasnya maaf, dengan waktu yang tepat gitu. Nah, udah selesai pelajarannya. Terima kasih untuk kalian semua, dan untuk pekerjaan rumahnya tentu ada gitu, jangan sedih. Jadi nanti saya susul gitu. Jadi terima kasih untuk perhatiannya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.